Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan menjawab pertanyaan dari teman kita yang ada di YouTube ya. Jadi pertanyaannya sebagai berikut. Izin bertanya Mbak, dari pemula nih, gimana cara memfermentasi enceng gondok yang baik dan benar agar hasilnya memuaskan? Karena di dekat rumah saya sangat melimpah enceng gondoknya. Oke, pertanyaannya yang pasti untuk pemula, bagaimana caranya ya untuk eceng gondok untuk difermentasi itu ya. Oke, sebelum kita bahas, untuk teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Catur Unggas, bisa subscribe dulu, like dan juga tombol lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan info terbaru dari Catur Unggas channel. Jadi di Catur Unggas belum pernah ya buat konten untuk eceng gondok. Sebenarnya saya udah cari ya teman-teman untuk jenis tanaman ini, dimana banyak teman-teman kita yang mungkin memang banyak yang melimpah di di daerahnya ya. Untuk eceng gondok ini biasanya di rawa-rawa itu memanfaatkan dan juga difermentasi untuk pakan entok. Nah, sebenarnya saya cari itu di daerah Catur Unggas tuh jarang, atau bahkan saya belum pernah menemui ya. Tapi kalau saya lihat untuk online, sebenarnya saya mau beli ya, cuman ada yang menawarkan tidak usah beli tapi ambil, itu pun daerahnya jauh ya teman-teman. Tapi kalau memang ada seperti Azula, itu kemarin mungkin saya coba untuk analisa, karena dimana Azula juga saya dapatnya itu beli online ya, itu 1 kilo 4.000, kalau enggak 4.500 ya untuk Azula. Dan itu saya kembangkan, saya mau budidaya, ternyata tidak memungkinkan untuk tempatnya. Nah, ternyata yang berkembang itu di kolam bekas ikan gurame ya, atau ikan lele juga. Oke, untuk teman kita ini ya, sebenarnya untuk hijauan sendiri saya juga pernah mencoba untuk memfermentasi ya, dimana kemarin saya udah memberikan informasi untuk fermentasi ini. Hati-hati, sebaiknya kalau hijauan untuk persentase dari 100% yang difermentasi itu harus ada campuran ya. Campuran itu menurut Catur Unggas, kalau hijauannya itu jangan full. Biasanya yang banyak itu persentasenya 60% semisal dedak, dan 40% adalah sayuran semisal eceng gondok, itu bagus ya. Nanti ketika jadi itu tidak akan banyak mengeluarkan air untuk hasil ininya, hasil dari fermentasinya. Jadi kalau teman kita ini mau fermentasi, itu apa aja bahannya. Nah, teman-teman bisa lihat untuk sekilas. Di sini saya contohkan aja untuk fermentasi ampas singkong ya, yang kemarin saya udah buatkan. Nah, untuk ampas singkong ini juga kita ada tambahan dedak. Dedak itu sangat penting untuk proses fermentasi. Kenapa? Untuk mengurangi kadar air ketika udah jadi untuk hasil fermentasinya. Hasil fermentasi yang bagus itu berbau seperti tape teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman ingin meracik, itu bahannya ya, yang harus disediakan, yang mungkin yang pemula masih belum paham, itu semisalnya eceng gondok ya, eceng gondok terus ditambah dedak. Terus kalau teman-teman mau campur konsentrat nggak apa-apa, sedikit. Terus ada campuran E4 atau probiotik, ada juga air gula, dan
tentu saja untuk eceng gondok dipotong-potong ya untuk bahan utamanya. Jadi dedak eceng gondok, dedak, EM4, air gula itu udah bisa diberikan. Nanti kalau udah mau diadon nih, ditambah dengan konsentrat, baru ditambah konsentrat itu juga bagus. Kalau untuk eceng gondok itu apakah baik untuk diberikan ke entok? Ya baik ya teman-teman. Menurut kemarin yang saya berikan untuk beberapa jenis tanaman yang mengandung protein tinggi, eceng gondok itu termasuk juga bagus. Proteinnya juga walaupun nggak tinggi banget, cuman dia sedang, itu udah bagus ya, udah bisa dijadikan sebagai pakan tambahan. Kalau untuk prakteknya sendiri, saya sendiri sih masih belum pernah ya, karena lagi-lagi saya untuk eceng gondok kita susah untuk mendapatkannya. Jadi untuk teman-teman yang mau memfermentasi, sebaiknya untuk persentasenya jangan terlalu banyak, sedikit aja. Kalaupun banyak bahan, itu harus teman-teman kira-kira ya minimal 50% eceng gondok, 50% dedak, seperti itu. Jadi kalau hijauan itu terlalu banyak, nanti ketika diproses fermentasi banyak banyak kandungan airnya, itu malah lembek, nanti takutnya malah ada zat yang dimana sangat berbahaya untuk entoknya. Oke, mungkin itu saja untuk informasi untuk teman-teman yang ingin membuat fermentasi hijauan. Jadi tidak semua hijauan bisa difermentasi ya, pilih yang memang teksturnya tidak mudah lembek ketika terkena air ya. Kita ambil contoh kubis nggak bisa juga untuk difermentasi, tapi kalau untuk eceng gondok masih bisa. Terus daun pepaya masih bisa juga. Kalau memungkinkan untuk diberikan fresh, itu saya rekomendasikan untuk teman-teman memberikan fresh aja. Jadi kalau teman-teman punya fermentasi ampas tahu atau singkong, diberikan hijauan eceng gondok seperti itu mah bagus. Kalau memungkinkan segar, mending nggak usah difermentasi. Untuk hijauannya dikasihkan fresh aja, itu sangat bagus teman-teman. Jadi yang difermentasi itu bahan-bahan yang dimana kiranya memang susah tahan lama, semisal ampas tahu ataupun bisa juga ampas singkong yang dimana nggak bisa tahan lama, seperti itu. Jadi fungsinya sebagai tahan lama dan bisa diberikan ke entok. Itu pun harus diberikan semi fermentasi, harus ada tambahan bahan freshnya semisal dedak gitu. Oke, mungkin itu saja informasi kali ini. Ini entoknya kotor sekali, jadi nanti kita mandikan setelah ini. Ini makanya juga karena kandungannya cukup bagus, sampai sisa-sisa nih teman-teman, baik di entok jumbo ataupun di rambon. Oke, mungkin itu saja informasi kali ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, karena subscribe kalian adalah satu partisipasi untuk mendukung para pecinta unggas seperti Catur Unggas Channel. Like apabila kalian suka dengan video ini, tombol lonceng untuk notifikasi video terbaru dari Catur Unggas Channel, dan share ke teman-teman yang lain agar informasi dari Catur Unggas Channel tidak hanya sampai di kalian saja. Dan untuk teman-teman yang berminat untuk pembelian entok jumbo, anakan entok jumbo, telur fertil entok jumbo, ataupun jenis entok rambon, bisa DM langsung di Instagram Catur Unggas. Dan jangan lupa untuk follow Instagram Catur Unggas, jangan lupa untuk follow Facebook Catur Unggas. Semoga kita semua diberikan kesehatan, keselamatan, panjang umur, kelancaran rezeki, serta perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Oke, cukup sekian, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time.